Kesaksian tragis Kopral Suparno, prajurit korban 1965. Peristiwa 1965 menghancurkan kehidupan banyak orang, tak terkecuali Kopral II Suparno, mantan anggota Batalion 530 para Brigade 3 Brawijaya. Tanpa alasan jelas, dia dituding bagian dari Partai Komunis Indonesia, todong senjata oleh sesama tentara, dan dijebloskan ke penjara tanpa pernah diadili. Di sela Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang berlangsung di Hotel Arya Duta Jakarta, Suparno menceritakan kisah hidupnya yang tragis. Dia anggota 530 para dari Madiun. Dia datang ke Jakarta September 1965 atas perintah Panglima untuk ikut ulang tahun ABRI 5 Oktober. Dia berangkat dari Madiun. Begitu sampai di Jakarta, ditempatkan di Kebon Jeruk. Kesatuannya, satu batalion real ada 1056 orang. Sebagian kecil ada di asrama. Pekerjaan sehari-hari para prajurit Jakarta, baris berbaris, olahraga, senam. Pernah juga diinspeksi sama Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat di Senayan, tentang kesiapan pasukan. Tanggal 30 September, kesatuannya berada di halaman Monas, duduk santai menunggu perintah. Belum ada kejadian. Baru mendengar dari RRI berita penculikan Jenderal Angkatan Darat tanggal 1 Oktober jam 4 pagi. Mereka masih tenang saja di Monas. Antara jam 11 hingga 13, ada perintah mengevakuasi mereka ke markas Kostrad. Mereka bersenjata lengkap. Anehnya, perintah yang mereka terima untuk ke Jakarta untuk upacara hari ulang tahun ABRI. Namun mengapa mereka harus di posisi garis depan? Berarti mereka harus siaga satu siap bertempur. Itu keanehannya. Padahal itu perintah Pangkostrat yang diterima komandan batalionnya, Kapten Soekardi. Setelah mereka di Pangkostrat, di situ sudah ada Basuki Rahmat, Panglima Kodam, Komando Daerah Militer. Dia adalah Panglima, di atasnya langsung. Lalu di belakangnya ada Mayor Jenderal Soeharto, Pangkostrat. Jadi ada dua panglima. Pangkostrat itu panglima operasi untuk tugas tempur. Jadi di aula Kostrat, di sana sudah berdiri Mayor Jenderal Basuki Rahmat dan Pak Harto dengan membawa tongkat komando. Basuki Rahmat memberikan amanat, anak-anakku sekalian dari Batalion 530, kalian tidak salah, kalian tidak tahu apa-apa. Itu yang dia pegang teguh. Namun kalau begitu, mengapa dia dikorbankan seperti ini? Dia ditahan 5 tahun tanpa proses hukum. Dia cuma diperiksa sekali di Denpom, Detasemen Polisi Militer Madiun. Tanggal 1 Desember, dia dapat surat cuti ke Madiun. Dia pulang naik kereta api. Sesampai di Madiun pagi, tanggal 2 Desember 1965, dia ke rumah istrinya. Setelah itu dia pamit ke istrinya untuk ke batalion mengambil jatah beras, gula, dan sabun. Setelah ambil jatah, dia naikkan barang-barang ke beca. Dia naik beca saat keluar melalui pintu gerbang. Sebelum pintu gerbang, dia ditodong senjata oleh tentara. Dia nggak tahu siapa mereka. Dia ditodong dan disuruh turun, namun dia menolak. Akhirnya, dia diikuti dan dicegat depan belakang. Saat dia naik becak pelan, ketika dia mau belok ke rumah, dia sempat menengok ke belakang. Ada kurang lebih 1 regu tentara. Dia lari dari Kodim, Komando Distrik Militer. Setelah lari, dia punya firasat mereka mengepungnya. Ada 5 orang yang membawa jeep. Dia diperintah paksa oleh salah satu pimpinannya untuk angkat tangan. Dia ditodong senjata laras panjang, lalu diminta bawa pakaian ganti.
Dia ikut naik ke jeep. Entah mau dibawa kemana, dia tidak tahu. Tahu-tahu dia dibelokkan ke Denpom. Dia diturunkan, lalu ditinggal begitu saja. Suparno menunggu panggilan dari dalam Denpom. Sekitar jam 12 dia dipanggil masuk, dilucuti, dilepas semua termasuk pistol, pisau, baret, baju seragam. Dia waktu itu dalam keadaan tugas. Dia dilucuti lalu diperiksa jam 7 malam. Ditanya tentang keadaan Jakarta. Suparno tidak tahu. Yang jelas ada pertanyaan soal penculikan jenderal. Pengetahuannya terbatas sekali. Dia kopral. Dia jawab setahu yang dia lihat. Dia dibacakan pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk kamu. Ada 25 poin. Pertanyaan ke-25. Dia dituduh mau membunuh perwira letnan 1 dengan maksud menggantikan posisinya. Seorang perwira letnan 1, sementara dia kopral, sekolahnya SD kelas 6. Apa mungkin? Apa masuk akal? Jadi dia menganggap itu hal yang sangat kejam. Mengapa dia tidak diadili sehingga dia tahu betul apa salahnya ditahan sampai 5 tahun? Inilah yang dia perjuangkan, terutama hak-haknya sebagai manusia. Dia tidak pernah diadili, langsung dipenjara 5 tahun. Diduga terlibat G30S. Itu saja, diduga. Dia dibebaskan dari penjara tahun 1970. Masih terus dalam pengawasan. Dia bebas, pulang ke rumah. Lalu istrinya minta cerai. Dia kawin. Dia disuruh datang. Dia nikahkan di depan penghulu. Dia maunya membina anak-anak, menyekolahkan sampai mereka dewasa. Istrinya memaksa cerai karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Dia merasa 5 tahun tidak bisa mencukupi kewajibannya sebagai suami, baik materi maupun batin. Terpaksa, dia tanda tangan di muka penghulu. Silakan kawin lagi. Silakan. Yang penting, dia titip anak-anaknya. Bimbing dengan baik, jangan sampai dianiaya. 2 anak perempuan dan laki-laki. Dia memiliki 8 cucu dan 2 buyut. Pekerjaannya saat ini menjual pernak-pernik bersama anak-anak. Padahal keberangkatannya ke Jakarta September 1965 itu atas perintah Pangkostrat. Seorang prajurit tak akan menjalankan apapun tanpa perintah atasan. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura. Tagar Lambe Sugeng.